Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Ba'du. Jamaah salat duhur di Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengannya pada siang hari ini masih bisa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi subhanah yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Ketika kaum muslimin berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, saling mengajarkan di antara mereka yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain tidak bukan Allah akan menurunkan as-sakinah. Allah menurunkan yaitu ketenangan. Allah akan turunkan rahmat, diliputi oleh malaikat, diliputi oleh rahmatnya. Kemudian ikhwatul aizah akan dicatat sebagai sebaik-baik orang, akan dicatat sebagai orang yang berpahala ketika dia menuntut ilmu. Barakallahu fikum ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum. Kesempatan pada siang hari ini yang sangat berharga ini insyaallah akan kita sedikit bahas, akan sedikit kita paparkan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemarin sudah mengakui bahwasanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuensinya, implikasinya, maka adab yang harus didahulukan sebelumnya adalah adab pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, betapa tidak kita harus beradab pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu mahfudhat, dalam suatu perkataan yang mulia, likulli maqalin makan. Pada setiap tempat, pada setiap perkataan itu ada tempatnya. Kalau itu sesama dengan manusia, ya kita pilah-pilih kata tersebut, kita pilah-pilih ungkapan tersebut, kita pilih pakaian yang terbaik untuknya. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, keimanan seorang mukmin menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diwujudkan dalam 3 hal. Al-imanu bil lisan, iman diungkapkan dengan lisannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau lisannya sudah mengucapkan keimanan, mengakui Allah Tuhannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusannya, maka harus dibarengi dengan amalan hati, mengakui bahwasanya Allah lah yang telah memberikan nikmat, memberikan rizki, memberikan jodoh kepadanya, memberikan jabatan, keturunan ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaum muslimin? Kalau kita sudah mengakui dengan lisan kita, mengakui dengan hati kita, ya, apa konsekuensinya? Maka merupakan konsekuensi keimanan kita yang kita ungkapkan. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Maka harus diungkapkan dalam bentuk ibadah padanya Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk ibadah, termasuk adab yang harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, diungkapkan para ahli, ketika seorang sudah mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, maka wajib diwujudkan dalam bentuk amalan nyata, yaitu amalan ketaatan. Apa bedanya? Ketika seorang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, akan tetapi enggan untuk beribadah padanya. Apa bedanya dengan iblis? Dalam surat Al-A'raf menyatakan, mengikrarkan, alladzi khalaqtu biyadai, alladzi khalaqtahu biyadai. Nah, ya Allah, janganlah engkau usir aku dari surga ini, yang mana engkau telah menciptakan aku dari kedua tanganmu ya Allah. Di sini kaum muslimin, iblis ya, kalau hanya dikatakan iman itu mengakui Allah yang menciptakan, mengakui Allah yang memberikan rizki, iblis lebih beriman mungkin daripada kita. Kalau dikatakan iman itu adalah ucapan, ungkapan dalam lisannya, seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iblis sudah mengakuinya, Pak.
Lalu apa bedanya kita dengan iblis kalau kita enggan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa bedanya ya kita dengan orang yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Firaun di masa Nabi Musa alaihissalam, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, tapi apa? Sayang seribu sayang diakuinya ketika sudah di akhir hayat. Mengakuinya ketika sudah sakaratul maut, maka terlambat sudah. Maka kaum muslimin, merupakan adab yang perlu dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga ibadah kita. Bagaimana menjaga ibadah kita? Pertama, meluruskan niat-niat kita, meluruskan niat amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, ya. Janganlah la tasjudu lisyamsi walalil qamar. Janganlah kalian sujud kepada la tasjudu lisyamsi walalil qamar, kepada bulan, kepada rembulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqa haula. Maka sujudlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru." Tidaklah diperintahkan kita semua ini illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, merupakan hikmah terbesar kita ini semua diciptakan dari kalangan bangsa manusia, dari kalangan bangsa jin, adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, diciptakannya, ya, saya ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala, al jin, bangsa jin, wal ins, bangsa manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, ada kata yang dimahdufkan, dihilangkan dalam pembahasan ilmu nahwu. Maknanya ifraduni, kata Imam Ibnu Katsir. Ya'buduni, sembahlah, ya, untuk menyembah, yaitu untuk mengesahkan aku dalam peribadatan. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, suatu saat seorang tabi'in ditanya oleh para sahabat, apa sebenarnya makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, apa Pak, surat Al-Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Katanya kita disuruh ibadah. Nah, kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita bisa diketahui, bisa dikategorikan sebagai orang yang paling baik ibadahnya. Paling baik ibadahnya itu apa sih? Ternyata paling baik ibadahnya ada 2 kategori. Yang pertama, mengikhlaskan seluruh amalan ibadah kita, niat-niat ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, seseorang itu kalau ending daripada niatnya, akhir daripada niatnya, lam yakun lillah, enggak ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, la yanfa, enggak akan pernah manfaat, wala yadum, enggak pernah awet, Pak. Buktikan, ya. Kalau seorang beramal, amalnya bukan untuk Allah, mohon maaf, amalnya mungkin mau ngincer janda misalkan. Ada janda di sini, Pak? Enggak ada ya, di luar sana mungkin. Ya, ngincer janda misalkan. Ya, kalau misalkan dapat, ya, mungkin alhamdulillah, enggak dapat, innalillah, stres jatuhnya, Pak. Ya, banyak seperti itu ya. Ya, teman-teman di luar misalkan pengen dipilih, ya, menyumbangkan ini itu, qadarullah, enggak terpilih, stres jatuhnya. Inilah, ya, kalau orang enggak ikhlas niatnya, ya, la yadum, enggak awet amalan tersebut. Ya, kalau kepentingan hilang, ya sudah hilang. Wala yanfa, enggak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrokta, kalau kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan itu apa sih, Pak? Menyekutukan Belanda sebagai sekutu daripada mana misalkan Perancis dalam perang dunia sekian. Apa sekutu, Pak? Ya, sekutu, teman, terus sekawan, terus
Menyamai, betul menyamai Pak. Apa yang disamakan? Ya, yang disamakan apa? Allah dengan makhluk. Menyekutukan adalah menyekutukan ya hak Allah dengan hak makhluk. Yang menciptakan siapa Pak? Yang memberikan rizki. Kenapa ibadahnya kepada yang lain? Nah, itu artinya menyekutukan. Allah sudah memberikan rizki, tapi malah memberikan sedekah kepada yang lain. Katanya ini adalah ya prosesi tertentu, rasa syukur. Ya, rasa syukur Allah kan sudah berikan bayinah, penjelasan. Ya, apa namanya Pak dalam Al-Qur'an tentang syukur? Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentang rasa bersyukur. Kalau kalian mau ditambahkan nikmat, maka bersyukurlah. Kalau enggak, kalau kufur maka akan dikurangi bahkan diadab. Nah, di sana banyak sekali ya definisi-definisi syukur yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Mewujudkan syukur ya dengan lisannya, dengan tilawatul Quran, dengan zikir, kemudian dengan menyantuni anak yatim dan seterusnya. Nah, bukan malah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, pentingnya mengikhlaskan ibadah, pentingnya mengikhlaskan niat-niat kita dalam amalan kita. Kalau enggak endingnya kata Imam Al-Qurtubi hanya rasa kecewa. Enggak akan awet ibadah kita, enggak akan manfaat. Ya, maka perlu muhasabah diri. Ketika azan misalkan ya seruan sudah datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah males, ntar aja lah, ntar lagi. Akhirnya keluar waktu daripada sholat. Maka perlu muhasabah, apakah selama ini amalan yang sudah saya lakukan itu ikhlas. Kemudian maksud kedua dari ibadah yang paling baik adalah mutaba'atur Rasul. Mencontoh apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Itulah ya dianggap ahsanu amala, ibadah yang paling baik. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, kemudian menjauhi syirik kecil, akan tapi kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi besar. Kata Nabi SAW, adalah hal yang paling aku takutkan pada umat ini adalah syirik kecil, yaitu berupa riya. Riya Pak, seolah-olah orang ini nggak ngerasa kalau dirinya sedang berbuat maksiat, sedang berbuat kesyirikan. Ketika dirinya tilawah Quran, ya tadinya masih lillahi ta'ala. Ketika ada temannya datang, dibagus-baguskan suaranya, dibagus-baguskan bacaannya. Berhati-hati dari hal yang semacam ini. Kata ulama, ketika di dalam sholat misalkan di awal kita ikhlas, tiba-tiba di pertengahan ya timbul riya di antara kita, ingin dilihat manusia, sum'ah ingin didengar oleh orang lain, maka berhati-hati, bisa mengurangi pahala daripada amalan kita, amalan sholat kita, atau bahkan bisa membatalkan amalan sholat kita. Gerakannya sah Pak, gerakannya sah, puasanya sah, tilawahnya sah, akan tetapi hati-hati, amalan yang kita lakukan ternyata pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, termasuk ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita menjauhi kesyirikan, kita berbuat amal kebaikan, maka termasuk bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diseru untuk kebaikan, kemudian ada kemampuan di sana, maka bersegeralah. Sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Segeralah untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, menyambut magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas mengamalkan ibadah, kemudian di awal waktunya, tidak menunda-nunda kalau nggak ada uzurnya, maka diharapkan kita bisa memasuki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya seperti langit dan bumi atau bahkan lebih. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu a'mali afdol ya Rasulullah? Apakah amal yang paling bagus wahai Rasulullah? Adalah ketika seorang melaksanakan sholat fi waktiha, melaksanakan sholat pada waktunya, tidak menunda-nunda kalau nggak ada uzurnya. Ya, udzur itu Bapak dan Ibu sekalian tentunya mungkin hanya sekali dua kali. Kalau udzurnya tiap hari ini dipertanyakan.
termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, ya. Mentang-mentang kadang-kadang mohon maaf, ya, yang perempuan mentang-mentang di rumah nggak dikontrol. Bagaimana bisa menjadi qudwah? Apalagi kalau itu bapak-bapak, apalagi kalau para pemuda sholatnya masih di rumah. Bagaimana bisa mencontohkan kebaikan pada keluarga kita kalau kita nggak bisa menjadi qudwah, nggak bisa menjadi contoh bagi keluarga kita. Masih banyak kaum muslimah kadang-kadang menyepelekan waktu sholat. Sholat asar sudah mau, ya, sudah nampak kemerah-merahan, sudah menjelang maghrib. Banyak seperti itu. Sholat subuh ditunda-tunda sampai hampir mau keluar waktunya. Bahaya, termasuk maksiat. Ya, kewajiban kita semua mengingatkan kepada keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah. Anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Maka Bapak Ibu sekalian, selain kita mengaji untuk diri kita sendiri manfaatnya, maka tebarkanlah untuk saudara kita kebaikan tersebut. Tebarkanlah untuk keluarga kita kebaikan tersebut. Jangan hanya mau dirinya sendiri yang baik. Jangan hanya mau dirinya sendiri yang masuk surga, tapi keluarganya sengsara. Wal'iyadzubillah. Anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan nanti semuanya akan ditanya. Kullukum ra'in. Kalian semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua akan ditanya atas apa amanah yang diberikan kepada kalian. Istri amanah, Pak. Anak amanah. Tetangga amanah. Jabatan amanah. Semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, al-bu'du an maksiatillahi wasyarr wal fasad bi jami'is suwarih, adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Ya, sebenarnya bukan berusaha ya Pak, menjauhi ya menjauhi saja. Apa yang dijauhi? Menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, adalah tentang amal kebaikan, tentang amar ma'ruf. Ya, kalau kalian ya bisa ada waktu luang, ada kesehatan, coba untuk bisa sholat duha 2 rakaat. Kalau bisa, coba rutinkan sholat malam 2 rakaat, witir 1 rakaat saja. Syukur-syukur bisa nambah, bisa nambah. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memperberat seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Itu tentang sesuatu yang baik, tentang amal soleh. Akan tapi tentang keharuman, al-bu'du an maksiyatih, menjauhi, ya, tanpa harus ada usaha. Kenapa Pak? Seorang misalkan mau ngoplo, tahu ngoplo Pak? Narkoba misalkan. Butuh dana nggak Pak narkoba itu? Ada yang ngasih gratis nggak? Testi di awal itu, ya. Testi di awal saja biar ketagihan. Besoknya biar bisa beli lagi ke dia. Ya, awalnya saja. Narkoba Pak, butuh biaya. Orang mau berzina, ada nggak zina gratisan? Nggak ada, butuh biaya. Ya, maka bukan berusaha untuk meninggalkan maksiat namanya, tapi tinggalkanlah maksiat. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, seorang pernah bertanya kepada ulama di masa tabi'in, bolehkah saya bermaksiat? Boleh katanya. Loh, kok aneh jawabannya? Biasanya kalau saya tanya orang, boleh maksiat enggak? Enggak boleh Mas. Gitu. Nah, ini boleh. Boleh. Tapi apa syaratnya? Syaratnya kamu ketika maksiat enggak boleh menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menginjak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sanggup enggak Pak? Boleh maksiat, tapi enggak boleh menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa bermaksiat Pak? Nggak menginjak bumi Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya maksiatnya di langit. Itu kan ciptaan Allah. Ya. Boleh kamu maksiat, tapi jangan pernah menyentuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak? Semua ini kan ciptaan Allah. Dikatakan dalam Kitabul Aqidah, kullu ma siwallah makhluk. Semua selain Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Malaikat, makhluk bukan Pak? Malaikat makhluk bukan? Makhluk. Nabi makhluk bukan? Makhluk. Kita semua makhluk. Kalau kamu mau maksiat boleh. Syaratnya satu, jangan pernah menyentuh apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, subhanallah. Siapa yang mampu, siapa yang bisa untuk bermaksiat tanpa menyentuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
tanpa menyentuh bumi Allah Subhanahu wa taala. Mau ngumpet dimanapun ketahuan. Mau ngumpet dimanapun itu kan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sekali-kali ya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua makhluk ya, semua anak Adam manusia ini pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, keniscayaan semua orang berbuat salah, akan tetapi bukan menjerumuskan diri, menyengajakan diri untuk berbuat salah. Kalaupun kita terjerumus dalam kesalahan, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak apa-apa, konsekuensinya yuwaswisu asyaiton fi sudurin nas. Syaitan akan datang memberikan was-was, enggak ada lagi taubat bagimu. Enggak ada lagi yang bisa memberikan maaf ampunan bagimu. Setan itu. Kalau kita nggak segera taubat, udah terlambat bro. Nggak ada lagi taubat. Kamu ini orang kotor, ya. Kerjaanmu itu kotor, nggak ada lagi taubat. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, adamul khauf minal makhluk fi dzatillahi subhanah. Adalah menanamkan rasa takut, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama, Pak. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam diri seseorang. Karena tingkatan agama ada 3. Yang pertama disebut Islam. Yang pertama disebut Islam. Rata-rata adalah amalan-amalan dohiriyah. Islam, rukun Islam ada berapa, Pak? Ada 5. Apa itu? Syahadatain, bersyahadat. Kemudian syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Itu adalah rata-rata amalan-amalan dohiriyah. Seorang badui pernah datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, saya telah beriman. Belum, kamu masih di tingkatan Islam. Ya, masih di tingkatan Islam. Iman itu apa? Dikatakan ada seorang yang berupa manusia mendatangi Rasul SAW ketika itu sedang bersama para sahabatnya. Mal iman, apa tuh iman? Antuk minabillah wa rasulih. Ya, rukun iman yang 6, Pak. Beriman pada Allah dan seterusnya. Nah, dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa ya bahwasanya malaikat yang 2 mencatat amal kebaikan, amal keburukan kita. Dari sini kaum muslimin, pentingnya kita mempelajari adab, pentingnya kita berakhlak. Dikatakan para ahli yaitu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Tapi sebelum itu apa? Adab dulu. Al-adabu wal akhlaqu qoblal ilm. Yang paling dikedepankan seseorang adalah adab dulu, akhlak dulu sebelum berilmu. Betapa banyak orang berilmu tapi nggak beradab. Betapa banyak orang berilmu tapi nggak punya akhlak. Akhlaknya tidak karimah, akhirnya membinasakan orang lain. Bukan hanya dirinya, orang lain pun binasa. Bagaimana nggak masuk ilmu kedokteran nyogok, ilmunya waktu tugas nyogok juga, nitip tugas. Akhirnya praktek nyogok, lulus pun nyogok. Jadi dokter gimana, Pak? Ya, ilmunya setengah-setengah. Kata seorang ahli dalam pendidikan dikatakan ada beberapa hal yang bahaya. Pertama, ahli agama yang setengah-setengah, nggak paham ilmunya menyampaikan hal tersebut. Akhirnya berfatwa yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Bahaya. Ahli kesehatan yang setengah-setengah, ya. Yang harusnya ya obatnya bukan begini dikasih itu, ya harusnya penyakitnya cuman jadi stroke dan seterusnya. Nah, maka ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum adalah merasa takut, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kata Tolak bin Habib, yang namanya takwa adalah engkau beramal soleh minurim minallah, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beramal soleh? Yarju rahmatallah, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antar kal ma'asi, engkau meninggalkan maksiat.
Min nurin minallah, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kita nggak bisa mengamalkan amalan soleh ibadah atau meninggalkan maksiat ya kecuali atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita meninggalkan maksiat? Ya khaufu adzaballah. Takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kenapa dikatakan ihsan? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana tidak? Ketika dirinya puasa misalkan, bisa acting yang lemes ya di hadapan manusia, tapi ketika sendirian di dalam mobilnya, di dalam ruangannya, dia makan misalkan, hanya dirinya dan Allah yang Maha tahu. Kemudian ketika dirinya diberikan amanah, diberikan dana, proyek, jabatan misalkan, ya, ketika hendak berbuat dolim, Allah mengawasi saya. Ketika hendak korupsi, Allah mengawasi saya. Bagaimana dirinya akan berani untuk berbuat dolim kepada yang lain? Suatu saat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah dihadapkan seorang ibu dengan anak gadisnya. Kita ini produksi ya susu hari ini berkurang bu, ya. Kemudian ibunya, aduh gimana ya neng caranya? Akhirnya ditambahkan air, ya. Ini kan khalifah pasti nggak tahu. Umar nggak mungkin masuk ke kampung-kampung seperti kita ini. Ya, ternyata Umar mendengar Pak Bu. Apa katanya anak gadis tadi? Yang takut, rasa takutnya lebih besar daripada harga duniawi. Mengatakan Umar khalifah memang nggak tahu Bu, tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha mengawasi kita semua, gerak-gerik kita semua. Akhirnya dijadikan anak gadis tersebut ya sebagai anak mantunya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala diwasiatkan oleh Dr. Thaha Hussein, ya, seorang cendekiawan dari Mesir. Beliau mewasiatkan, para pemuda meminta wasiat kepada beliau, wahai doktor, wahai syekh, nasihatkankah kepada kami suatu nasihat yang berharga bagi generasi muda ini. Beliau mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena seorang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yuhliku, membinasakan dirinya sendiri. Bagaimana terjadi kesyirikan? Karena putus asa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna ala hasabi dhanni abdi bi alai." Aku itu atas prasangka hambaku. Ya, kalau dia berprasangka baik padaku, ya, diberikan seperti prasangkaannya. Begitu juga sebaliknya. Maka jangan pernah berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadinya syirik, kenapa? Merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya. Merasa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan hajatnya. Maka dia pergi kepada benda-benda yang lain, pergi kepada makhluk yang lain. Wahai benda, wahai keris dan seterusnya, ya, kami memohon kepadamu untuk dikabulkan hajat-hajat kami. Kenapa? Su'udzon lillahi subhanah. Karena dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, sangat penting untuk kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada sesama makhluk kita pilih-pilih apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita pakai, terlebih lagi harus kita jaga adabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada beberapa menit ke depan ada yang mau didiskusikan, silakan. Barakallahu fikum ya ikhwah. Nah, silakan Pak, ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah baca hadis At-Tirmidzi, kalau dalam Kitabul Jami' di hadis yang ke-34, Rasulullah kepada Ibnu Abbas berkata, ya hulamu ufdillahi yahtadika, ihdillahi yahdaku yujafik. Jadi tolonglah, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Dan saya tanyakan bagaimana adab kita untuk dalam redaksi ini menjaga Allah itu. Terima kasih. Barakallahu fikum Pak. Nah,
Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Harusnya kita mohon kan, kita mohon selalu untuk dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini malah disuruh menjaga Allah. Ini gimana maksudnya? Jangan-jangan hadisnya salah, Pak. Salah atau betul, Pak? Jangan-jangan yang nulis salah. Ya, jangan-jangan percetakan salah. Oh, salah semua, disalah-salahin. Oh, ternyata bukan, ya. Ternyata maksud daripada ihfadillah, jagalah Allah adalah seperti ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Lillahi wali rasulih wali jami'il mu'minin. Ya, agama itu nasihat bagi Allah. Maksudnya apa? Ihfadillah, jagalah Allah. Ihfadi syariatillah. Ya, jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jagalah batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang misalkan ya antara muda-mudi ya ada rasa suka di sana, segera menikah kalau mampu ya. Segera wujudkan ya keinginan yang mulia tersebut apabila mampu. Batasan Allah menikah ya bukan berzina, la taqrabuz zina. Jangan pernah sekali-kali berani-berani mendekati zina. Dari mata turun ke dalam hatinya yang membenarkan adalah kemaluannya, apakah berzina atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jual beli itu halal, transaksi ya antar kita perdagangan halal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, yaitu mendolimi harta orang lain dengan berbuat riba. Nah, maka di sini batasannya Allah tidak ingin seorang berbuat dolim kepada orang lain dengan transaksi ribawi tersebut. Ihfadillah, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, jagalah hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan padamu. Apabila kamu menjaga hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apabila kamu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Bahkan tabi'in mengatakan, ya bunayya aktsiru sholati li ajlik. Wahai anakku, aku memperbanyak sholat malam, memperbanyak doaku ketika sholat atau selepas sholat karena ingin agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat di dalam Al-Qur'an sebutkan ketika seorang mengkhawatirkan tentang anak-anaknya kelak, bagaimana nasibnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat dengan dua solusi, yaitu berkatalah perkataan yang bagus dan beramal soleh. Apa maksudnya? Berkata perkataan yang bagus, kita berbuat baik kepada sesama kita. Siapa yang menanam, dia akan memanen. Man yazra' yahsud, siapa yang menanam kebaikan pada manusia, kelak dirinya dan anak cucunya akan memanen hasil kebaikan tersebut. Wal amalu soleh, beramal soleh, yaitu menjaga hubungan baiknya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, ihfadillah, jagalah Allah, jagalah agamanya, jagalah hukum-hukumnya, jagalah syariat-syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, barakallahu fikum ya ikhwah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.